Selamat sore ya. Eh, Mohon maaf karena memang apa ya harus PHL jadi PJ PJB-nya itu sudah menjadwal di tanggal 1. Jadi mungkin beliau waktu bikin jadwal tidak nyanding kalender ya sehingga ada yang merah yang harusnya kita bisa istirahat. Ya, tapi karena pertimbangan ini hari buruh ya sudah menyempurnakan karena kalau pegawai negeri seperti saya kan aslinya buruh, asli buruh ya, jadi masih ngikut orang, jadi statusnya sama ya harus dinikmati ya. Ini dalam rangka Bismillah menyempurnakan peringatan Hari Buruh, gitu ya. Semoga adik-adik tidak terganggu di hari liburnya karena saya tidak ada ide lagi di hari apa bisa PHL. Di UNER sendiri sudah full, kemudian kami juga kebetulan sudah selesai juga baru saja untuk Vikia Banyuwangi ya, jadi cukup padat. Kalau digeser-geser kok nggak ada waktu kayaknya ya. Nah, saya mulai dari jaringan otot dulu ya. Nah, kita sudah tahu ya ada 3 macam ya, otot polos, otot uri, otot jantung. Jadi kalau ini anatomi histologi, mungkin untuk anatomi detailnya saya tidak menguraikan banyak, tapi lebih ke histologinya ya, karena Anda kan farmasi ya. Jadi mungkin beberapa saja yang berhubungan, kalau misalnya anatomi itu lebih ke makrosnya, mungkin kalau terkait obat, terkait ramuan, ekstrak, mungkin lebih ke struktur mikroskopisnya. Nah ini ada 3 macam, Anda sudah apa familiar rasanya ya dari SMP dan SMA tentunya ya, polos, lurik, dan jantung. Nah, di sel itu kalau yang sebelumnya Anda belajar di topik 1, sel itu rata-rata kan bentuknya persegi gitu ya, atau pipi, ya, silindril gitu. Nah, kalau yang di sini dia memanjang karena memang dia diberi, ini kursor saya kelihatan, Silakan, Dok. lihat ya. Oke, lonjong memanjang karena memang dia terkait fungsinya kontraksi dan relaksasi ya, dan memang secara anatomi nanti ngiketnya lebih mudah kalau dia panjang-panjang ya. Nah, sehingga sel otot ini disebut sebagai sabut otot karena selnya panjang. Apa Mas? Oh tadi ada orang ngamen. Nggak ada yang ngasih, nggak apa-apa. Ya, terus ini sama seperti tadi ya, ada 3 jenis. Dek, maaf ya, Dek ya. Anaknya banyak, jadi di break-break bakal dulu. Share. Nah, ini gimana cara menghilangkan ini nih, yang nutup-nutup ini? Diusir kemana ini? Saya nggak paham nih. Bisa dihilangkan kah? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya, Mas ya? Ini loh, yang hitam-hitam ini loh. Bisa pergi nggak dia? Halo? Barangkali ada yang paham? Ada yang nutupi. Suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke, kok kecil ya? Tapi nggak kecil ya? Masnya tahu, Mas, bagaimana caranya menyembunyikan yang hitam-hitam ini? Kelihatan nutupin enggak ini? Tidak Ibu. Oh, tidak. Oke, baik. Kalau enggak nutup ya sudah. Nah, sekarang kita lihat jaringan otot bergaris ya. Dari namanya kita tahu mesti bergaris itu ada lurik-lurik, garis gelap, dan garis keterang. Ya, juga disebut jaringan otot skelet karena memang dia berhubungan dengan jaringan tulang yang berfungsi untuk menggerakkan anggota gerak ya, dan voluntary muscle karena dia bisa kita kendalikan ya. Jadi mau mukul, mau ditahan ya, itu bisa ya di bawah kendali kita. Nah, struktur histologinya itu bentuknya dia silindris panjang ya, silindris. Jadi silindris panjang ya 1 sampai 40 mm
dan diameter ini bisa sampai 1 meter sih pada tempat tertentu ya. Kemudian diameternya bisa 10 sampai 100 mikron. Intinya banyak berada di tepi. Jadi ini kalau kursor saya terlihat ya. Jadi ini satu sabut otot panjang begitu ya, satu. Kemudian ini sabut otot yang kedua, sabut otot yang ketiga. Nah, ini intinya di tepi-tepi begini. Ya, di tepi-tepi jumlahnya banyak. Nah, ini tampak di tengah karena kan 2 dimensi ya. Jadi kalau dipotong ya ini aslinya dia di tepi-tepi begini. Nah, pada garis melintang itu ada tadi ya, garis gelap yang sebenarnya adalah pita A dan garis terang yang sebenarnya adalah pita I, anisotrop dan isotrop. Nah, bagaimana suatu otot itu bisa tersusun? Asalnya dari mana saja sih? Dari apa dulu gitu ya? Bahwa satu sabut otot, jadi ini sabut otot tadi dikatakan intinya di tepi ya, jumlahnya banyak ya. Itu kalau kita uraikan di dalamnya itu ada miofibril. Ya, miofibril. Nah, sabut otot ini kalau berkumpul dia menjadi otot. Fasikel dulu ya, fasikel baru nanti ke otot. Ya, otot ini yang punya nama, misal bicep, tricep, itu Anda biasanya ngejim-ngejim itu tahu ya, rectus abdominis itu nanti kalau sudah dia kumpulan dari fasikel otot gitu ya. Nah, pada potongan melintang, ya kalau kita buat sediaan histologi, dipotong melintang, maka sabut otot yang di dalamnya ada miofibril ini satu sabut otot, kemudian ada bulat-bulat ini adalah miofibril. Nah, bentukan ini yang dinamakan sebagai Cohen-Phil, ya, lapangan Cohen-Phil. Ini yang eh, bentukannya khas ya pada potongan melintang otot bergaris. Membran sel pada sabut otot ya, membran. Dia memiliki nama sendiri, ya, namanya yaitu sarkolema. Ya, sarkolema. Kemudian jadi kalau skematis mungkin bisa dia lebih kita amati dengan baik ya, digambarkan dengan baik. Jadi begini nih ya. Ini adalah fasikel otot, ya, fasikel otot yang bulat-bulat di dalamnya ini adalah sabut otot atau sel otot. Ya, baru di dalam sabut otot ini tadi ada miofibrilnya. Nah, satu sabut otot ini ya, satu sabut otot itu ada jaringan ikat yang warna putih ini jaringan ikat. Kalau sarkolemanya, sarkolemanya itu yang tepat menutup satu sabut otot seperti ini. Kalau ini adalah inti dari sel otot atau sabut otot yang letaknya di tepi. Betul ya? Sekarang skematis cukup mewakili. Ya, ini ya. Jadi satu sabut otot ditutup oleh sarkolema, ini intinya di tepi, kemudian di luarnya, ya di luar, ini kan dipanjangkan gitu ya, diwakili satu sabut otot dikeluarkan. Nah, di sini ini ditutup jaringan ikat yang namanya endomysium. Jadi di luarnya sarkolema. Ketika sabut otot itu berkumpul, dia sekali lagi membentuk suatu bentukan yang namanya fasikel otot. Nah, fasikel otot ini juga dibungkus oleh satu jaringan ya, jaringan ikat yang dinamakan sebagai perimisium. Nah, baru kumpulan dari fasikel-fasikel ini membentuk otot yang ditutup oleh epimisium. Otot inilah sekali lagi yang secara anatomi sudah memiliki nama gitu ya. Ada namanya yang tadi ya, quadriceps ya.
gastrocnemius itu yang familiar untuk anak-anak yang lagi nge-gym ya, bicep. Nah, kemudian rectus abdominis gitu. Jadi itu nama-nama ketika fascicle otot itu sudah berkumpul ya, membentuk suatu otot yang dibungkus oleh epimysium. Jadi ini belajar tentang jaringan ikat yang membungkusnya. Nah, sekarang kita lihat di dalam eh, satu miofibril tadi, kalau dibuka, itu dia, oh ini, oke. Kalau dibuka, di dalam miofibril itu ada miofilamen. Nah, miofilamen ini yang memiliki garis gelap pita A dan garis terang pita I. Pita A dan pita I. Karena memang dia tersusun oleh protein yang halus saja ya. Kalau ini bisa overlap ya, protein yang besar dengan yang halus, yang tipis, yang kecil. Bisa overlap sehingga dia tampilannya adalah pita A atau garis yang gelap. Di tengah-tengah pita I itu ada garis Z. Garis Z dan garis Z. Dan antar garis Z itu membentuk suatu struktur yang dinamakan sebagai sarkomer, sebagai unit kontraksi terkecil di dalam miofibril. Jadi maksudnya ketika ada kontraksi, relaksasi, ini adalah bagian terkecil yang berefek ya, karena adanya perubahan aktivitas tersebut. Ya. Jadi karena ini pergerakan ini ya, pergerakan ini. Jadi yang terkecil adalah level sarkomer di dalam miofilamen. Kalau keadaan relaksasi, ya relaksasi itu ya apa, keadaan diam, ya tidak ditarik, tidak dikontraksikan gitu ya, tidak ditekan atau dikontraksikan, maka pita A ya yang terdiri dari miofilamen halus dan jadi ini ya. Dia terdiri dari miofilamen halus dan kasar. Ini overlap dari yang halus dan yang kasar. Pita H, pita H itu berada di tengah dari pita A yang dia hanya tersusun oleh miofilamen kasar ya, sehingga daerah ini memang lebih terang karena tidak ada overlap dengan pita halus ya, dibandingkan dengan yang di A ya tentunya, bukan yang di I ya. Sedangkan pita I murni hanya terdiri dari miofilamen halus. Nah, Z tadi bahan padat di tengah pita I yang dia tadi batasnya adalah eh, sarkomer. Ya ini sebenarnya kalau realnya kita hubungankan dengan aktivitas secara fisiologis. Tetapi kalau kita lihat mikroskopisnya maka sebenarnya yang terjadi ini ya, perubahan ini ya, perubahan antara miofilamen halus dan miofilamen kasar. Nah, di banyak gerakan tadi ya, mulai dari relaksasi ya, ini yang baru kita bahas ya, relaksasi atau stretching atau kontraksi, maka pita A ini yang tidak mengalami perubahan. Jadi kalau barangkali teori keluar, itu pita A itu dia tidak mengalami perubahan. Ini ketika otot berkontraksi.
Jadi ketika otot berkontraksi maka sarkomernya itu memendek. Kalau sarkomer memendek berarti garis Z-nya itu mendekat. Akibatnya ya pita A akan tetap ya, pita A akan tetap, tetapi pita I-nya jadi memendek karena dia merapat ke sini ya, sehingga tinggal sedikit saja. Ya. Dan pita H-nya yang di tengah, yang awalnya dia hanya terdiri dari miofilamen kasar, sekarang sudah ada overlapping dari miofilamen yang halus, sehingga pita H dikatakan hilang. Ya, jadi, atau ini kalau kontraksinya maksimal gitu ya, ini contohnya ya. Dikontraksikan dari otot bicep. Nah, sekali lagi ini susunannya ya. Pertama ini miofilamen tadi yang ada garis halus pita A, pita I ya, gelap dan terang. Kemudian ada di dalamnya membentuk miofibril ya, miofibril. Jadi ini tersusun dalam miofibril. Miofibril terkumpul di dalam sabut otot ya, ini di antaranya ada organel-organel. Ya, jadi dia miofibril berada di sitoplasma ya. Ini intinya. Kemudian satu sabut otot ini sekali lagi dia berkumpul akan membentuk suatu fasikel. Ya ini. Jadi ini satu sabut otot membentuk satu fasikel. Fasikel berkumpul ya membentuk suatu otot. Nah, ini ditutup oleh epimisium, ditutup oleh perimisium, ditutup oleh endomisium. Gitu ya. Persarafannya bagaimana? Persarafan motorisnya itu menyebabkan kontraksi dari sabut otot. Kalau persarapan sensoris itu terkait dengan aktivitas dari ini ya, regangan adanya stretching ya, sensoris adanya stretching. Nah, itu dikendalikan oleh muscle spindle. Ya, dikendalikan oleh muscle spindle. Sedangkan persarafan otonom ya, otonom ini pembuluh darah ya, ada dinding pembuluh darah di jaringan otot itu dia dipersarafi oleh otonom. Jadi pembuluh darahnya ya, pembuluh darah yang memberi suplai nutrisi pada sabut otot. Jadi persarafan yang ada di sabut otot bergaris ya, itu pembuluh darahnya akan dipersarafi oleh saraf otonom ya, nanti overlap dengan miliknya si otot polos karena otot polos memang berada di dinding dari pembuluh darah. Sekarang kita lihat suatu persarafan yang dinamakan sebagai satu motor unit ya, jadi ini dari spinal cord, medulla spinalis, maka di kornu-kornunya ini terutama di kornu anterior di sana ada badan sel saraf ya, badan sel saraf kornu anterior namanya ya, perikarion, nama kornu anterior. Dia akan mengeluarkan sabut saraf dan setiap sabut saraf ini akan mengadakan sinap-sinap ya, sinap-sinap pada beberapa sabut otot atau sel otot. Nah, jadi satu neuron dengan beberapa sabut otot yang dipersarafinya ini namanya satu motor unit. Jadi di tubuh kita tuh sudah disiapkan tidak hanya terdiri dari satu otot ini, maksudnya ya, satu otot yang punya nama tadi tidak hanya dipersarafi oleh satu motor neuron ya, sehingga kalau misal nih ada suatu kelainan di satu yang ini tercover. Walaupun yang ini tentunya juga mengalami kelemahan, tapi fungsinya masih tercover oleh motor unit yang lain gitu ya. Jadi kita sekali lagi kalau Anda belajar histo itu sebenarnya anatomi histologi itu menjadikan kita apa ya, benar-benar takjub kalau saya secara pribadi ya, bagaimana tubuh kita itu akan secara detail disusun dengan sempurna ya, sudah disiapkan hal-hal seperti ini. Dan akson dari motor neuron biasanya ya itu tersusun atau bermielin ya, sehingga ada
saltatory ya, jadi lompat-lompat gitu sehingga rangsangannya bisa cepat. Ini sama ya bahwa dalam satu uh, fasikel otot itu cabut ototnya dia akan banyak dipersarafi oleh motor unit. Nah, sekarang motor end plate itu apa ya? Motor end plate itu tempat ya di mana akhiran saraf tadi ya, motor neuron yang di medula spinalis yang kemudian berlanjut sebagai akhiran saraf itu memberi stimulasi atau rangsangan pada sabut otot ya, pada otot ya. Nah, atau dinamakan dari strukturnya ya neuromuscular junction. Neuro itu saraf, muskular itu otot, junction hubungan ya, neuromuscular junction. Sehingga kalau kita amati sekali lagi strukturnya apa saja ya, pertama akhiran saraf dulu ya. Akhiran saraf dari motor neuron atau yang dinamakan sebagai akson terminal, di mana pada akhir dari akson terminal selubung mielinnya itu sudah hilang ya. Kemudian akson-akson ini dia akan bercabang-cabang gitu. Ini diambil satu cabangnya ya. Di dalam akson terminal dia kan akan melebar ya. Ada vesikel-vesikel sinap ya, vesikel-vesikel sinap yang dalamnya tuh ada neurotransmitter asetilkolin ya, dan neurotransmitter asetilkolin. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sabut ototnya, di mana membrannya sarkolema ya, membran otot tadi dia akan mengalami modifikasi berlekuk-lekuk gitu ya. Yang lekukan itu di dalamnya ada reseptor khusus untuk asetilkolin ya, dan di antaranya ada celah sinaps ya, celah sinaps. Asetilkolin. Nah, bagaimana kalau ada rangsangan, maka permeabilitas aklimat akan meningkat, ACH akan dilepas ke celah sinap yang tadi tersimpan dalam vesikel-vesikel sinap tadi ya. Dia akan dilepaskan dan ditangkap oleh reseptor asetilkolin di sarkolema. Kalau sudah tertangkap begitu, maka terjadi natrium kalium ya, perubahan dari natrium kalium ya. Itu bul yang di dalam sitoplasma dia akan mengalami depolarisasi dan terjadi pelepasan kalsium. Ya, kalau sudah pelepasan kalsium yang awalnya tersimpal dalam terminal sistem ya, ini akan terjadi awal atau inisiasi dari kontraksi otot. Ya, dan itu akan diteruskan. Nah, ini gambarannya kalau kita buat sediaan dengan impregnasi Ag, impregnasi perak ya, maka ini adalah akhiran akson ya, saraf tadi neuron motor neuron ya pada sabut otot. Ini sabut ototnya. Ya, pada sabut ototnya. Dan yang jendol-jendol ini adalah terminal-terminal akson ya, yang tadi ada vesikel sinap. Nah, bagaimana dengan saraf sensorisnya? Ini tadi ya, saraf sensoris ya. Jadi kalau ini potongan melintang dari sabut otot bergaris, di mana di sana ada saraf reseptor gang ya di dalam jaringan otot rangka itu yang dinamakan sebagai muscle spindle. Bentuknya seperti sekoci begini. Di dalamnya itu sebenarnya terdapat sabut otot intrafusal ya, sabut saraf sensoris, motoris, serta cairan limfa. Hanya saja yang bisa diamati dengan baik hanya sabut otot intrafusal. Sabut saraf sensoris motorisnya terlalu sulit kalau hanya diwarnai dengan pewarnaan He seperti ini. Kalau cairan limfa ya dia akan hilang ya larut ketika pada saat pembuatan sediaan. Ini juga tampilan dari muscle spindle. Masuk di tipe yang kedua yaitu jaringan otot. Sudah. Ya, hanya terdapat pada dinding otot jantung ya, di dinding jantung terutama lapisan miokardium, nanti di sirkulasi saya singgung lagi, dan di antara ini bentuknya ya, terdapat di antara sabut otot itu dia terdapat jaringan ikat.
ya involunter ya, alhamdulillah tidak dikendalikan di bawah kesadaran kita, sehingga kan fungsinya vital ya, dia pumping blood kita sehingga suplainya dipastikan aman. Kalau di bawah kendali kita, kita tidak bisa tidur ya. Kalau tidur berarti pilihannya ya selesailah ya gitu ya. Selesailah hidup kita. Nah, jadi ini ya sabut otot jantung ini dia juga tersusun oleh elemen kontraktil yang mirip dengan sabut otot bergaris, di mana memiliki garis gelap terang dan hubungan antar otot jantung itu tampak sebagai intercalated disc, garis tipis gelap gitu ya, melintang. Juga sama, tapi dia lebih tebal. Nanti kita lihat gambarnya, panjangnya hanya 50 sampai 100 mikron ya, bercabang dan saling anastomose, bercabang. Kalau otot bergaris tidak bercabang, intinya bisa dua ya, 1 sampai 2 berada di tengah. Kalau tadi di tepi ya. Nah, ketika melewati inti ya, miofibril tadi, ada miofibril di sebelah sana kan, dia akan memisah gitu ya, menghindari ya, sehingga daerah di sekitar inti itu ada daerah clearance region. Yang aslinya di sana dia tetap berisi organel yang lain ya, mitokondria, Golgi apparatus, pigmen lipofusin, dan glikogen. Terdapat sarkoplasmik retikulum dan tubul ya dengan sedikit sarkomer. Nah, ini tampilan skematis mungkin lebih mudah untuk mewakili tadi ya deskripsinya. Dia bercabang. Intinya bisa dua di tengah. Nah, hubungan antar dua sabut otot tadi namanya intercalated disc. Ini ya lebih mencolot-mencolot. Nah, ini ya, kan lebih gelap gitu ya, lebih gelap, lebih gelap, lebih gelap, lebih gelap dibandingkan garis gelap terang yang sebagai elemen kontraktil tadi. Ya. Nah, kalau di sini ya, ini menunjukkan adanya clearance ya, di mana miofibrilnya tadi dia akan memisah gitu ya, menghindari dan di sini diisi oleh organel-organel yang lain yang tadi ya disebutkan mulai dari mitokondria. Nah, kalau dipotong melintang, maka inti kriregennya juga terwarnai putih seperti ini. Bisa dibayangkan. Kalau potongannya itu di daerah percabangan ya bentuknya begini ya. Ada cekung di tengah gitu. Seperti ini misalnya. Cekung di tengah. Nah, kalau gambaran di sini, ini yang dinamakan sebagai intercalated disc. Yang retak-retak ini sebenarnya bukan strukturnya otot jantung, harusnya ya mulus gitu ya, tapi karena artefak ini ya, mungkin waktu pembuatan terlalu panas ya. Jadi, eh, dan ini intinya ada di tengah percabangan, pada membujur terlihat ya. Di antaranya ada apa namanya? Sabut jaringan ikat, sorry. Jaringan ikat. Next. Nah, ini tadi intercalated disc dengan light mikroskop cahaya itu terdapat garis gelap ya yang tebal, kemudian dengan elektron mikroskop ternyata hubungan antara sel itu bisa ada beberapa ya, fascia adherent, macula adherent, dan gap junction. Ini intercalated disc lagi ya. Kita ambil di textbook ya lebih bagus, di persediaan kita juga beberapa lebih bagus. Nah, ini dengan EM tadi harusnya ada juga ya di otot bergaris ya. Maaf kok hilang ya. Nah, di EM itu di dalamnya jadi ini kan sabut otot ya. Ini adalah miofibril ya, miofibril sabut otot, miofibril, kemudian kan ini sitoplasmanya intinya di tengah, kemudian ini ada mitokondria. Nah, di antaranya itu terdapat terminal sistem ya. Terminal sistem ini nanti yang dia bertanggung jawab untuk kontraksi ya, di mana terminal sistemnya itu menyimpan Ca, menyimpan kalsium. Nah, sabut otot jantung ini ada bentukan yang dinamakan sebagai sabut Purkinje. Nah, ini ya. Dia adalah modifikasi dari otot jantung yang fungsinya untuk konduksi jantung. Dia letaknya di subendokardium ya. Dan dia memiliki hantaran yang lebih cepat karena modifikasi tersebut. Nanti kita lihat
Nah, kalau dipersarafi oleh saraf otonom, simpatis, parasimpatis, yang dia kalau simpatis tuh meningkatkan frekuensi impuls. Kalau parasimpatis menurunkan. Ya, sehingga kalau mau dipercepat ya irama jantungnya, detak jantung kita akan naik ya pada rangsangan tertentu, mungkin nyeri gitu ya, cemas gitu. Itu bisa naik. Ini gambaran dari sabut Purkinje yang terletak di subendokardium ya, besar-besar, pucat gitu ya. Memiliki lebih banyak simpanan glikogen karena tugasnya lebih berat. Ya, dia membawa impuls juga ya karena jantung disediakan eh, sistem kelistrikan yang terpisah. Bagaimana dengan adanya injury ya? Kalau ada cedera itu bagaimana ya? Sebenarnya dulu Pak penelitian awal itu memang otot jantung itu tidak bisa digantikan ya, regenerasinya sangat tidak ada gitu ya, disamakan tidak ada. Tetapi saat ini otot jantung ini bisa mengalami mitosis, tetapi kemampuannya itu masih rendah. Dan dia ternyata juga stem cell ini ya, itu tidak hanya menjadi otot jantung saja, bisa menjadi otot polos, bisa menjadi endotel gitu ya. Jadi perlu terus dilakukan penelitian sampai kita akan mendapatkan bahwa benar-benar stem cell ini, induk ini ya, itu berdiferensiasi menjadi otot jantung. Sehingga ini memberi harapan besar ya bagi penderita eh, kelainan dari otot jantung yang biasanya karena infak ya. Jadi terbuntu, kemudian kalau buntu ya suplai oksigen berhenti, otomatis sel otot jantungnya itu mati dan digantikan oleh jaringan ikat. Ya bisa dibayangkan kalau misalnya jaringan ikat itu otot itu memiliki kemampuan kontraksi kemudian digantikan oleh jaringan ikat ya tentunya fungsinya akan berbeda. Fungsi kontraksinya ya. Mungkin kalau awalnya tuh dia bisa berdenyut dengan baik begini, ya mungkin hanya begini-begini saja kalau diganti jaringan ikat sampai akhirnya dia jatuh pada keadaan gagal jantung ya itu. Ini kasusnya meningkat ya. Kalau dulu mungkin usia di atas 60, sekarang di atas 40 prevalensinya cukup tinggi. Kemudian jaringan otot polos yang ketiga, ini juga involunter ya, biasanya eh, berhubungan dengan organ. Ya, bisa ditemukan di mana saja ya visceral, misalnya saluran pencernaan, pernafasan, reproduksi, urinary, pembuluh darah ya, kemudian beberapa bagian di tubuh kita, erektor pili ini untuk menggerakkan rambut ya, kalau ada rangsangan mungkin ketakutan ya bulu kuduk berdiri itu karena muskulus erector pilia involunter juga. Kemudian otot-otot intrinsik bola mata ya, dan di saluran keringat ya itu juga. Ya. Nah, involunter ini ada beberapa banyak stimulus ya, misalnya otonom ya, ada pada sistem otonom, kemudian hormon ya, kemudian stresor psikologis. Banyak sekali ya kalau misalnya mau ujian gitu ya saluran pencernaan grus-grus pagi itu ke toilet berkali-kali dan itu hal yang normal bilangnya aja sama perutnya iya aku nih lagi ujian gitu ya jadi wajarlah ya tidak usah panik karena itu seperti kita kalau ujian dimanapun ya rasanya ya mahasiswa tentu punya target kemudian merasa belum siap itu sudah ya itulah mahasiswa ya mesti akan merasa belum siap keadaan ini mungkin beberapa ada yang kalau mau ujian tuh nggak bakal makan dia ya karena itu tadi ya sudah secara psikologis tegang kemudian sensitif ya daripada bolak-balik pas ujian break ya mending dia tidak makan dulu ya itu pilihan yang paling aman. Nah, sabut otot polos ini bentuknya seperti skoci. Ini kita ambil di dinding dari usus ya, di muscularis externa. Itu tersusun oleh sabut otot polos tadi yang eh, saya ceritakan dia bisa jadi biang kerok kalau kita sering mules ya. Intinya di tengah open face ya, satu bisa oval ya kalau dia relaksasi dan mengkerut ketika kontraksi. Organelnya juga kumpul ya di sekitar ujung dari inti sel. Kalau tadi organel di bergaris dana dan jantung itu di sekitar dari myofibril karena fibrilnya itu banyak tersusun rapat gitu ya.
tidak memiliki garis gelap terang karena filamennya itu tersebar, tidak tersusun seperti di itu ya. Diameternya sangat kecil 3 sampai 9 mikron ya dibandingkan dua yang tadi. Panjangnya juga bervariasi mulai 20 mikron sampai 500 mikron ya. Jadi ini pada dinding pembuluh darah, 200 itu pada usus halus, 500 itu pada uterus ibu hamil ya. Jadi ibu hamil itu memang disiapi ya, jadi bayinya tambah besar, kita nggak perlu mikiri ya, sekali lagi betapa kita harus pintar-pintar bersyukur nah, nggak perlu mikiri lu anakku gede, anak saya besar, perutku bledos gitu ya, enggak ya, jadi disesuaikan rahim kita yang terdiri dindingnya itu oleh otot polos, itu dia jumlahnya juga ditambah, ukurannya juga bisa memanjang, jadi membesar hipertrofi dan hiperplasi. Nah, sabut otot polos satu sama lain hubungannya adalah gap junction. Berarti dia komunikasinya bakal mudah ya karena apa? Ada celah gitu ya. Nah, ini tampilannya karena di dinding otot usus itu ya dinding usus otot polos itu yang tengah itu sirkuler melingkar gitu, yang luar itu longitudinal memanjang di panjang usus gitu ya. Kalau berkesempatan praktikum dulu kita tuh diminta membentangkan usus manusia itu bisa sampai berapa ya? 7 meter lah ya. Yang usus kecil ya, usus harus dibentangkan. Nah, itu yang bagian luar eksternalnya itu longitudinal susunannya. Sehingga kalau kita buat potongan melintang cross seksional maka tampilannya yang luar ya seperti ini ya. Ini otot polos yang terpotong cross seksional, yang ini longitudinal yang sirkuler akan melingkar ya. Maka memanjang tampilannya dan akan tampak intinya yang open face dan berbentuknya spindle shape. Ini sabut otot polos ya ketika kontraksi dan relaksasi. Ini yang relaksasi ya. Dia akan berbentuk seperti gelendong. Sebaliknya kalau kontraksi dia akan mengkerut ya. Bagaimana dengan regenerasi? Regenerasi itu sangat bagus ya, sangat baik melalui proses mitosis ya. Misalnya ya ini ya jaringan otot polos pada uterus ya, hiperplasi hipertrofi ketika kehamilan gitu ya. Kemudian pada pembuluh darah gitu ya, karena memang tugasnya berat ya. Kalau sampai di level arteriol itu masih ada otot polosnya ya. Tugasnya berat kalau dia memastikan oksigen terbawa baik sampai di ujung jaringan tubuh kita ya. Kemudian di dinding dari itu usus halus juga begitu ya. Dia diberi kemampuan untuk beregenerasi. Nah, pada orang dewasa, sel otot polos ini bisa berasal dari diferensiasi ya, undifferentiated mesenchymal stem cell ya, yang letaknya pada tunika adventitia dari pembuluh darah. Nah, ini perbedaan dari 3 tadi ya. Boleh di skip ya, nanti dibaca sendiri. Karena masih ada satu lagi. Ini kan langsung 2 topik ya, Dek ya? Betul. Ini sama yang seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi hanya dirangkum saja. Betul? Saya ada 2 topik hari ini. Benar, dokter. Benar ya. Oke, saya share topik kedua. Agak panjang. Sudah terlihat ya? Nah, darah dan sistem sirkulasi. Darah itu dia termasuk jaringan ikat khusus ya. 7% dari berat badan kita tersusun oleh darah. Terdiri dari komponen padat yang berupa sel darah dan komponen cair yang berupa plasma darah. Jadi ini padat, diantaranya adalah plasma darah, komponen cairnya. Fungsinya mengangkut CO2 dan O2, bahan metabolit sisa, juga metabolit dari seluruh tubuh ya, dan diari dan ke sebenarnya ya. Kemudian wound healing, penyembuhan luka ya, karena memang terlibat dalam proses pembekuan darah, pengaturan suhu tubuh ya, keseimbangan asam basa. Sel darah komponen yang padat ada 3, darah merah, darah putih, deping darah tak ada, darah biru ya nggak ada. Jadi eritrosit, leukosit dan trombosit.
Leukosit ini yang ada dua, agranulosit dan granulosit. Agranulosit tidak memiliki granula spesifik. Kalau ini memiliki yang granula spesifik. Yang tidak memiliki kelompok limfosit dan monosit. Nah, kalau plasma darah, dia terdiri dari, kan bagian komponen cair ya, air, protein, bahan organik, dan anorganik. Ya, misalnya albumin, adanya albumin yaitu protein plasma yang utama mendominasi 50% dan diproduksi di hepar, berperan menjaga tekanan osmotik plasma. Jadi biar cairan itu berada di dalam lumen, tidak keluar, tidak ekstravasasi keluar ke jaringan tubuh. Jadi kalau ada pembuluh darah itu dia bisa tetap bertahan darah itu di dalam cairannya di dalam lumen itu kalau ada albumin. Nah, produksinya ada di hepar. Makanya kalau Anda ada pasien dengan kelainan ya di hepar, bengkak kakinya gitu ya, bengkak seluruh tubuh ya karena ekstravasasi begitu ya. Diodem. Ya. Serum itu adalah bagian dari plasma tanpa komponen koagulasi. Nanti dibaal bisa diperdalam ya. Nah, sekarang kita lihat eritrosit. Sel pertama yaitu eritrosit. Pada hapusan darah itu bisa tampilannya macam-macam ya. Eritrosit normal ya tampilannya seperti ini ya, bikonkav ya. Dalamnya itu apa namanya? Pipih gitu ya, Dek ya. Sehingga kalau dibuat hapusan ya tampak lebih pucat begitu. Kemudian krenasi kalau dia mengkerut, gosel itu kalau pecah, rulo itu kalau dia tumpuk-tumpuk. Jadi ini tampilan aja ketika kita buat sediaan hapusan darah. Jadi diambil, diteteskan, terus diswab gitu ya. Nah, bentuk selnya tadi yang cekung itu namanya cakram bikonkav gitu. Nih ya. Di cakram bikonkav atas bawah. Eritrosit pada mamalia tidak mempunyai inti. Ukurannya 7,5 mikron, sifatnya lunak fleksibel sehingga dia bisa nyelepit masuk sampai pembuluh darah yang terkecil. Ya, jumlahnya 4 juta per milimeter kubik ya. Dengan umur eritrosit 120 hari dia harus diganti. Ya, diganti. Ada kelainan tertentu ya dia bisa lebih cepat. Nah, itu yang bahaya ya, ini tampilannya dengan EM ya, SEM ya, scanning elektron mikroskop itu dia bisa tampak 3 dimensi ya. Retikulosit apa sih itu? Yaitu eritrosit muda yang baru dilepas dari sumsum tulang ke dalam peredaran darah dengan pewarnaan brilian kresin blue ya. Biasanya dalam 24 sampai 48 jam ribosomal RNA dan mitokondrianya ini ada biru-biru begini dia akan hilang dan matur ya menjadi eritrosit. Nah, ini rulo tadi yang bentuknya bertumpuk seperti koin ya. Ini tampilan karena pembuatan sediaan ya. Kemudian ini juga ya rulo. Nah, ini ya dia bertumpuk seperti ini ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu sel darah leukosit. Sel darah yang memiliki inti, bentuknya bulat, bentuk inti dan granula di sitoplasma menjadi penanda masing-masing leukosit. Nah, maksudnya namanya itu berdasarkan bentuk inti dan granula yang ada di sana. Granula itu butir-butir ya, butir-butir pada sitoplasma. Nanti macam-macam. Nah, berdasarkan ada tidaknya granula, maka ada granulosit dan agranulosit. Ini dia punya granula spesifik. Kalau ini tidak punya granula spesifik, jadi granulanya itu tidak bisa dikenali secara spesifik, tetapi bisa memiliki ya, cuman azurofilik namanya, sehingga granula azurofilik, granulosit. Yang limfosit dan monosit tadi. Nah, ini yang dikatakan tadi ya, berdasarkan granula dan bentuk intinya, maka leukosit itu ada namanya, leukosit yang granulosit tapi ya, karena granulanya spesifik, maka dia masuk yang granulosit. Yang enggak spesifik kan, yang azurofilik agranulosit ya, yang ini granulosit. Ada 3
berdasarkan granulanya, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kalau neutrofil, maka granulanya bintik-bintiknya ini netral ya, pucat halus gitu ya. Kalau eosinofil, dia itu bulat-bulatnya itu ukurannya sama, besar-besar. Kemudian berwarna kemerahan. Ya, asidofilik itu kemerahan. Dan memenuhi sitoplasma. Sedangkan yang basofil, granulanya basofilik namanya ya, biru gelap. Kasar, besar, kecil, ya ini atau tidak sama. Biasanya juga sama menutupi inti gitu biasanya. Kemudian kita habis lihat granula di sitoplasmanya sebenarnya ada inti. Kalau intinya bentuk seperti huruf I namanya band. Kalau bentuknya ada bagian yang sejajar, ini kan sejajar dua kaki ya. Kepencet. C 2, S 3 sejajar. Maka namanya step. Intinya namanya inti yang step. Kemudian kalau dia ada bagian yang menipis ya, jadi mentol-mentol gitu terus tengahnya jadi pecah-pecah kayak pecah-pecah gitu ya, bersegmen, namanya adalah segmen intinya. Ini gambaran dari skema aja ya. Ada ini yang dikatakan bahwa dia memiliki granula spesifik. Kalau monosit limfosit azurofilik tidak khas ya. Ini yang neutrofil, eosinofil, basofil. Hanya saja real kalau di gambaran ya begini ya. Kalau neutrofil ya granula netral pucat jumlahnya dominan ini yang neutrofil ya 70% dari total leukosit, 50%-nya segmen, 20%-nya yaitu step dan band ya. Jadi ini kalau halus toh granulanya halus. Oh, berarti ini yang neutrofil. Kalau dilihat dari bentuk intinya ya, ini kan seperti huruf C, ada dua bagian yang sejajar. Ya, C jungkir lah ya, C kebalik. Pak, yang jelas ada kaki yang sejajar, namanya step. Jadi dari intinya step, dari granulanya neutrofil. Kalau ini seperti huruf I atau band ya, pita, maka ini band neutrofil. Gitu. Yang satunya apa? Nanti kita lihat. Nah, ini juga ya, halus, sitoplasmanya tidak ada granul. Ini kursor saya terlihat jadi ya. Di bubuk KB. Ya, bubuk KB, ditinggal tidur saya. Ini huruf C berarti dia yang step ya, step neutrofil. Sedangkan ini yang dikatakan filamen ya, jadi ada bagian menipis gini. Sehingga dia seperti bersegmen-segmen. Filamen itu menipis. Segmen-segmen. Sehingga ini dari ini yang namanya segmen, dari ininya apa? Sitoplasmanya, granulanya halus neutrofil. Berarti segmen neutrofil. Ini juga sama ya, segmen neutrofil. Segmen neutrofil. Nah, kalau eosinofil, granulanya itu asidofilik ya, merah besar-besar begini ya. Kemudian kita amati bentuk intinya. Kalau dia intinya seperti huruf C ya, step eosinofil. Tapi kalau seperti kacamata karena ini ada filamen kan bentuknya segmen ya. Berarti segmen eosinofil. Oh iya, ini tadi belum ya yang fungsi dari neutrofil lewat ya. Nah, jumlahnya, dia fungsinya fagosit dari kuman dan benda asing secara umum. Dengan jumlah meningkat pada radang akut atau infeksi bernanah. Ya, jadi kalau ada infeksi, kita buat sediaan darah ya tampilannya bakal neutrofilnya meningkat. Berbeda dengan si eosinofil. Kalau eosinofil ini jumlahnya fungsinya fagositosis, tapi dia lambat ya. Jumlahnya meningkat pada alergi dan infeksi parasit. Tuh. Ya, jadi kalau alergi ada alergi ya itu kalau dibuat hapusan darah ya tentu tampilan seperti ini akan banyak ya. Pas serangan tapi kalau nggak serangan ya dia nggak akan muncul. Nah ini dengan TEM ya transmission electron microscope maka tampak dua dimensi ini adalah granula-granula dari eosinofil. Basofil granulanya besar kecil, warnanya biru, besar tidak sama ya, jarang dijumpai, sangat sedikit 0 sampai 0,5% dari total leukosit, jadi sangat sulit kalau misalnya kita pengen misalnya membantu mahasiswa gitu ya, menunjukkan ke mahasiswa itu nyari sediaannya sangat sulit.
Dengan intinya tak teratur biasanya bentuknya hurufnya S, meningkat pada infeksi virus. Ya, misalnya ada cacar air gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen membuat media pembelajaran preparat gitu, ya pengen dapat banyak ya izin ke pasien-pasien yang terinfeksi virus ya. Diambil, dibuat swab ya tentu akan banyak tampilannya dari basofil ini ya. Ini ya, granula dari basofil. Leukosit agranulosit tidak memiliki granula spesifik ya selnya yaitu limfosit dan monosit. Jadi sekali lagi, walaupun ada granula, dia tidak bentuknya khas, tidak halus, tidak merah, tidak biru. Dan granula itu dinamakan sebagai granula azurofilik. Ada dua sel tadi yang masuk di agranulosit, yaitu limfosit dan monosit. Sekarang saya yang limfosit. Limfosit 20-40% dari total leukosit. Intinya bulat, gelap, karena kromatin di dalam intinya itu kasar, padat ya sehingga tampak gelap. Sitoplasmanya sedikit dan biru muda. Tapi kadang kita tuh kalau biru muda gitu nggak bisa. Jadi pedomannya tampilannya tuh nggak seperti yang di teori, hanya pedoman dari inti yang bulat ya dengan sitoplasma sedikit berarti dia dominan memenuhi satu sel itu ya, maka ini adalah limfosit. Dibedakan limfosit T dan B hanya saja kalau dengan hapusan ini kita tidak bisa sekali lagi membedakan spesifik seperti ini ya. Jumlahnya meningkat atau menurun pada infeksi virus ya. Jadi tadi menemani si basofil. Dengan elektron mikroskop ya tampilannya seperti ini. Jadi dari inti dari si limfositnya. Ya, ini kalau ini intinya bisa sitoplasmanya bisa biru. Nah, ini limfosit B dan limfosit T perbedaannya ya. Kalau limfosit B dia akan berkembang kalau pada unggas ya di bursa Fabricius ya atau bursa ekivalen. Pada mamalia dia akan berkembang di sumsum tulang. Dan dia akan berubah menjadi plasmosit yang bertugas menghasilkan antibodi yang fungsinya untuk imunitas humoral. Sedangkan yang limfosit T namanya ya, memang dia berkembang di dalam timus ya. Dan disebut sebagai timus dependent limfosit. Fungsinya berperan ke imunitas seluler. Ya, misalnya pada cangkok organ. Ya, dia bisa muncul ya kalau ada reaksi ya biasa karena ada bagian tubuh lain yang masuk ya. Monosit yang kedua selnya besar jumlahnya hanya 2-8%. Bentuknya intinya seperti kacang ya, binsip gitu ya. Paling besar di seluruh leukosit, sitoplasmanya banyak, biru muda dan dia dapat keluar dari pembuluh darah masuk ke jaringan berdiferensiasi menjadi makrofag. Jumlahnya akan meningkat pada kondisi infeksi, misalnya pada tuberkulosa. Tuberkulosis ya. Ini tampilan dari monosit. Besarnya dari mana? Kita bisa membandingkan dengan siapa ini namanya? Eritrosit ya, dibandingkan dengan eritrosit ya memang sangat besar. Ya, walaupun pembanding di sini limfosit karena memang distribusinya banyak limfosit leukosit yang lain ya. Memang distribusinya banyak eritrosit yang dekat-dekat biasanya ya si eritrosit, tapi kita bisa memperkirakan ya kalau leukosit agak besar sedikit dari eritrosit. Nah, ini besar banget ekstrem. Kemudian ada cekungan gitu ya, binsip atau kidney sip biasanya bentuknya. Nah, ini kalau dengan mikroskop elektron, nah, platelet, keping darah, kepingan sitoplasma yang terbungkus selaput sel dan mengandung granula ungu, bentuk ukuran tidak sama, biasanya berkelompok, tidak berinti ya, dan dia fungsinya untuk pembukuran darah, fagosit virus, bakteri, dan mengangkut epinefrin serta serotonin ya. Ini tampilan dari trombosit atau platelets ya, ini yang dihitung ya pada pasien-pasien ya kita sering dengar ya pasien-pasien dengan infeksi virus apa dengue ya.
ya. Itu trombositnya turun ya, sehingga pasiennya kan klinisnya dia akan ada perdarahan ya, karena terkait fungsi pembekuan darah ya. Jadi kalau jumlahnya menurun tentu fungsi pembekuan darahnya juga menurun. Sekarang masuk di sistem sirkulasi ya. Sistem sirkulasi itu diperankan oleh jantung dan pembuluh darah. Lapisan utama dari pembuluh darah yaitu tunika intima, media, dan adventisia. Dengan klasifikasi mulai dari arteri besar, sedang, kecil, arteriol, sampai kapiler. Nah, sedangkan jantung sendiri secara anatomi posisinya dia pada torak di antara ya paru-paru, letaknya oblik ya, melontir sedikit ke kiri dengan basis ya pada posterior superior dari ke kosta 2 ya sampai ke kosta 2 dengan apeknya anteroinferior pada interkostal yang kelima di kiri ya, di kiri. Ya. Jadi posisi anatomi normalnya ya dia berada di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Bentar, baterai saya habis. Ya, ini posisi dari jantung. Dinding jantung, kalau ini ada ruang jantung ya, ada atrium dan ventrikel, maka kalau kita identifikasi dinding jantungnya, mulai bagian dalam yang berhadapan dengan ruang jantung, baik atrium maupun ventrikel, itu ada endokardium. Kemudian yang tebal ini adalah miokardium. Kalau miokardium tadi ya letaknya otot jantung tadi. Ini tersusun di dalamnya ini terdapat miokardium. Baru yang luar ini perikardium. Perikardium itu ada 2 lapis karena memang ada perikardium yang nempel di otot jantung, ada yang di sebelah luar. Di antaranya ada celah gitu ya, namanya cavum perikardii. Celah ini berisi cairan sedikit sehingga kalau apa namanya kita berkontraksi jantungnya terus berkontraksi itu enggak kriat-kriat gitu ya, ada space-nya gitu ya. Jadi lebih smooth ya, tidak nyeri sama normal ya. Gitu. Jadi endokardium dindingnya yang secara tepat ya endokardium, miokardium dan epikardium serta perikardium yang pas parietal yang bagian luar begini. Yang endokardium itu kalau kita lihat lagi ada beberapa lapis ya, lapis endotel, subendotel, elastikomuskuler, dan subendokardium. Sebenarnya subendokardium ini sudah di luar endokardium, dia antara sub kan di bawah ya. Jadi antara endokardium dan miokardium itu ada subendokardium, dia penting karena biasanya pada tempat tertentu terdapat apa? Sabut burkinya. Bentar ya, ya. Bukan, mohon maaf. Miokardium ya, yang tadi bagian tengah ya. Ini terusan dari tunika media pada pembuluh darah dengan otot jantungnya mengalami terdapat ketebalan yang beragam ya. Kalau di bagian atrium ya tentu dia lebih tipis ya karena memang tugasnya tidak seheboh yang di ventrikel terutama ventrikel kiri ya. Terus kemudian pembuluh darah dan sabu sarafnya tak bermielin dengan kapilernya
sangat banyak dikatakan 2 kali dari kapiler pada otot bergaris. Ini alhamdulillah ya. Sekali lagi 2 kali sudah disuplai, disediakan kapilernya yang bawa oksigen ya. Kalau kaki kita capek, kita tidur aja beres ya, dipijet, istirahat, disuruh istirahat. Tapi kalau jantung sekali lagi jangan kita minta untuk istirahat ya. Gawat ya itu ya. Kalau belum waktunya jangan, nanti sudah ada waktunya ya dia akan istirahat dengan sendirinya ya. Dan sudah disediakan tadi ya, ada sabut Purkinje dengan cadangan glikogen yang tinggi untuk makan. Kemudian sekarang ininya listriknya ya, impulsnya juga sendiri terpisah. Kemudian suplai dari kapilernya juga 2 kalinya ya. Nah, ini skematis posisinya. Kalau ini ruang jantung, ini adalah endokardium, miokardium. Ini ada cavum perikardii, celah tadi ya. Kemudian perikardium pars visceralis atau epikardium, dan ini adalah perikardium pars parietalis. Nah, perikardium tadi ya, yang bagian luar ya, satu kantong fibroserus membungkus jantung ya, di dalam mediastinum. Perikardium fibrous dan serus yang melekat pada diafragma ya. Kemudian yang serus dia yang ada 2 bagian tadi, parietal dan visceral. Yang visceral itu yang nempel di jantung gitu ya. Nah, epikardium ini yang nempel di jantung, bedanya dengan endokardium. Kalau di epikardium dia didapat sel lemak begini. Sehingga kalau anatomi ya ada sel lemaknya. Ya. Dan di subendonya itu biasanya dia ada pembuluh darah yang sangat penting, yaitu pembuluh darah koronaria. Ya, di dinding ini ya, di dindingnya si epikardium. Bedanya tadi dengan endokardium itu ada sel lemak ya. Jadi ini bagian luar atau dalam sih? Yang luar tuh yang ada lemaknya. Yang dalam tidak ada lemaknya. Nah, kalau ini yang terpisah ya, yang terpisah, yang terlepas ini, yang dibuka begini. Jadi perikardiumnya dibuka begitu ya, pakai hak. Nah, kalau kita lihat ya, bahwa dia tidak berhubungan lagi dengan otot jantung, tapi dia masih bagian dari perikardium. Dan dirinya ya tentunya sama, mesotelium, jaringan ikat, terdapat lapisan sel lemak bagian luar, tapi dia tidak berhubungan dengan otot jantung. Bedanya begitu. Fungsinya apa? Menahan menebalnya miokardium dan epikardium. Jadi pada keadaan patologis ya, mungkin tadi ya, jantungnya yang sini ada infak miokard ya, terbuntu oleh plak ya, coroner disease ya. Sebelum mungkin dia di pedalaman belum ada ring-ring yang sekarang tuh sangat mudah diakses dan gampang pasangnya, maksudnya cepat ya, fasilitasnya banyak di vaskes ya, memasang ring, maka sempat mati otot jantungnya karena lama penanganan ketika ada infak ya, terus diganti oleh jaringan ikat ya, lama-lama kontraksinya tidak menjadi baik, sekali lagi bisa jatuh ke gagal jantung. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang perikardium pas parietal yang di luar ya, jadi di bagian ini cavum perikardiinya. Nah, bagian dalamnya mesotelium, bagian luar lemaknya itu tidak berlanjut ke otot jantung. Itu bedanya dengan yang nempel di jantung tadi ya. Nah, kerangka jantung atau kardiak skeleton itu dibentuk oleh siapa? Ada 3. Anuli fibrosi, ya, 2 pasang cincin jaringan ikat ya pada aorta dan arteri pulmonalis. Ya, yang ini aorta dan arteri pulmonalis, ada 2 cincin anuli fibrosinya. Kemudian trigona fibrosa, jaringan ikat di antara 2 pasang anuli fibrosi. Jadi jaringan ikat yang di sini. Ini yang menjadikan rangka. Kemudian septum interventriculare, jadi yang ke bawah ini, antara ventricle. Nah, ini juga menjadi rangka dari jantung, sehingga jantungnya itu bentuknya ya tidak letoy gitu ya, ada bentuknya. Itu salah satu oleh rangka tersebut. Nah, di dalamnya itu ada katup jantung. Ya.
dia sebenarnya adalah lipatan dari endokardium. Jadi kalau ini yang bagian tadi lah endokardium toh, nah dia akan melipat gitu ya. Dan berhubungan dengan anuli fibrosi yang tadi berperan sebagai rangka jantung. Jadi dia tuh nempel di sana ya, nyambung ya. Dan disangka oleh korda tendinea. Ya, koordinat diikat oleh korda tendinea di musculus papillaris. Ada dua macam katup, yang keduanya sulit dibedakan secara mikroskopis, yaitu valva tricuspidalis dan bicuspidalis. Ini yang atrioventrikular, jadi antara atrium dan ventrikel. Kemudian katup yang kedua, adik saya kalau sudah mepet jam ya, biasanya slip of tongue-nya tinggi. Semilunar ya, yang semilunar ini yang di pembuluh darah. Bagaimana sistem konduksi dari jantung? Berawal dari S-anode. Ya, di S-anode dia akan sebagai pacemaker-nya ya. Kemudian akan disebarkan ya ke permukaan sebagai AV node. Ya, ini ke AV node, baru ke bundle branch kanan dan kiri, dan diteruskan yang di sini letaknya ada sabut-sabut Purkinje ya di endotelnya. Jadi tidak semua endokardium itu ada subendokardium itu ada sabut Purkinje-nya ya. Jadi kalau misalnya pengen membuatkan sediaan ya kita potong di area yang memiliki sabut Purkinje. Anda bisa baca sendiri. Memang sabut Purkinje mengatur kontraksi dari atrium dan ventrikel ya tadi merupakan modifikasi dari sabut otot dan dia memiliki hantaran lebih langsang lebih cepat, letaknya di subendokardium ya. Sabut ototnya modifikasi jadi dia besar, pucat karena jumlah miofibrilnya lebih sedikit. Ya. Dan miofibrilnya terkumpul di tepi ya, tepi. Sehingga intinya tambah pucat. Sarkoplasmanya banyak. Ya, sarkoplasma itu kayak sitoplasmanya. Nah, ini gambaran dari sabut Purkinje. Sekarang pembuluh darah pada jantung. Ya, ada arteria koronaria. Ya, koronaria yang sehingga kalau dia buntu karena sifatnya dia kan nutritif ya. Nutritif dan merupakan arteri yang terdiri dari satu lumen dengan banyak cabang. Ya, memang kalau banyak cabang tuh kalau sini buntu akan disuplai yang lain. Tapi seberapa ini ya, kalau dia pas cabang yang agak pangkal gitu ya, nggak di ujung ya tentu harus segera pasang ring karena cabangnya sudah kebuntu semua kan kalau di pangkal awal gitu ya. Di awal itu belum di ujung-ujungnya ya. Ya semoga semua sehat ya, amin. Bisa menjalani hidup lebih baik ya karena sekali lagi beberapa waktu sudah 35 gitu sudah pasang ring ya, tapi memang dia ada faktor predisposisi ya, predisposisi obesitas ya dengan sedentary lifestyle ya, diem aja enggak gerak-gerak gitu ya, jadi tidak menguntungkan, pola makannya juga tidak baik ya gitu ya. Jadi faktor resiko. Nah, bila tersumbat terjadi miokard infark ya, kematian dari dinding dari ototnya ya, terutama dinding dari jantungnya, terutama otot jantung yang dia akan dijadikan jaringan ikat ya. Ini tadi tidak ada, tapi sudah saya sampaikan di depan ya bahwa penelitian terkini sudah ada stem cell ya, walaupun masih terus dikembangkan. Persarafannya ada nervus vagus parasimpatis yang menyebabkan bradikardi, kemudian nervus simpatis yang menyebabkan takikardi. Dengan ganglion otonom ya, nervus vagus itu letaknya yang paling gampang itu kalau ini ya dirangsang bagian leher ya, sehingga kalau ada rangsangan berlebihan jantung berhenti karena memang dia bradikardi sifatnya ya. Jadi jangan pernah main-main dengan area-area yang ada persarafan nervus vagus yaitu di bagian leher ya. Jadi kalau dicekik itu jangan main-main di sana karena itu ada sensornya ya. Kadang nggak perlu tekanan kuat, tapi kalau pas di titiknya
ya bisa berhenti ya. Oh, aku cuma megang aja. Ya megang aja tapi pas ya jadinya berhenti. Kemudian juga dikendalikan oleh ganglion otonom yang dia terletak di bagian belakang dari jantung dengan sabut-sabut postganglionernya tidak bermialin masuk ke dalam jantung. Kardiovaskular sistem ada dua ya, sirkulasi pulmonar dan sirkulasi sistemik. Kalau sirkulasi pulmonar ini peredaran darah kecil kalau waktu masih apa namanya SMA dulu ya, di mana dia membawa darah deoksigenasi prosesnya ya, mulai dari ventrikel kanan masuk ke trunkus pulmonalis, bercabang ya, kemudian menjadi arteri pulmonalis, masuk ke dalam paru-paru, terjadi proses respirasi, ditukar. Kalau yang kanan kan masih kotor ya, masih karbon dioksida tinggi. Kemudian setelah darah teroksigenasi, dikembalikan ke vena pulmonalis, masuk ke atrium sinistra. Hati-hati kalau biasanya diketahui vena itu isinya kaya dengan karbon dioksida. Kalau ini arteri kaya dengan oksigen. Ini keadaannya sebaliknya ya. Kalau yang vena karena asalnya itu vena itu kan menuju jantung. Ini juga ya dari paru-paru ke jantung dalam kondisi sudah teroksigenasi. Jadi oksigennya tinggi tapi karena dia masuk menuju jantung maka namanya tetap vena. Ya, venal pulmonalis. Demikian juga dengan arteri, dia dari ventrikel dekstra menuju ke meninggalkan jantung, maka namanya arteri walaupun dia masih sedikit oksigen, ya. Sedangkan sirkulasi sistemik itu mulai dari ventrikel kiri yang sudah kaya dengan oksigen dibawa ke aorta, aorta menuju ke organ sampai ke perifer, ya sampai kapilari bed terus ke vena, balik ke atrium dekstra. Tuh, masuk ke jantung maksudnya ya, masuk ke jantung terus nerus ke sini. Ya. Atrium dekstra masuk ke ventrikel kanan. Nah, ini ya dia, oh lagi nagamare ya. Lupa saya ya. Kalau sistemik berarti ya dari sini baik ke atas maupun ke bawah, ke atas maupun ke bawah ya dipenuhi semua. Setelah selesai dia akan dikembalikan ke atrium dekstra. Ini juga. Ya, baru dari sini dia akan dibawa ya ke paru-paru untuk dioksigenasi. Yang ventrikel. Sekarang sistem sirkulasi tadi pembuluh darahnya ya, struktur umumnya maaf. Ada dua ya, vena dan arteri. Kalau struktur umumnya di arteri ya tunica intima, media, dan adventitia. Ada arteri besar, arteri sedang, muskular arteri itu sedang dan kecil, kemudian arteriol dan kapiler. Ini tampilannya, perbedaannya kalau arteri itu lumennya lebih kecil biasanya daripada vena, tapi dindingnya dia lebih tebal. Jaringan muskulernya ya, jadi dindingnya muskulus dan elastisnya juga lebih banyak, penampangnya lebih bulat daripada vena yang tidak teratur ya. Kemudian membrana elastikanya juga lebih jelas dan di arteri tidak memiliki katup. Kalau vena di tempat tertentu dia akan memiliki katup. Nah, ini arteri besar, tunica intimanya tetap semua lumen-lumen yang ditutup, yang berisi darah ditutup oleh endotel. Ya, mulai dari ruang jantung tadi ya di dalamnya endokardium tuh paling dalam lapisannya ya endotel. Ya, kemudian tunika media khas di arteri besar terdapat penestratik elastik membran, banyak sekali sabut elastis yang berselang-seling dengan sabut otot polos yang memungkinkan dia akan menyesuaikan keadaan kuat dengan tekanan yang besar cardiac output dari ventrikel kiri. Kan tugasnya nanti di pumpnya kan kuat banget ya, tekanannya kan kalau kita ukur dengan tensimeter cukup mewakili ya. Itu kan bisa 120, itu besar ya, maka disediakan dindingnya berselang-seling sabut otot dengan sabut elastis itu ya.
Kemudian di adventisianya bagian luar itu terdapat vasa vasorum. Itu pembuluh darah yang memberi nutrisi untuk dinding arteri besar. Jadi dindingnya itu tunika media, tunika intima. Itu kalau yang pembuluh darah besar, maka dia harus ada pembuluh darah lain yang menghidupi dinding tersebut. Kalau yang kecil, level kecil, maka hanya difusi saja, dia ngambil aja dari lumennya, itu didifusikan untuk nutrisi dia. Tapi kalau tebal tidak bisa. Nah ini ya, jadi ini di lumen dari arteri, kemudian ini fenestratic elastic membrane, dan ini adventisia yang biasanya ada vasa vasorum untuk mensuplai nutrisi. Nah ini tampilan dari vasa vasorum di tunika adventisia, ini selang-seling di tunika media yang dinamakan tadi ya, antara otot polos dan sabut elastis, fenestrated elastic membrane. Di bawahnya ada tunika muscularis ya. Tunika muscularis sesuai namanya sama loh ya, endotel juga. Kemudian di tunika medianya fenestratic elastic membrannya itu sebenarnya sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Dia menjadi lamina elastika baik internal maupun eksternal. Dan otot polosnya kurang dari 40. Ya, ini arteri sedang, arteri kecil. Yang bedanya kalau sedang itu elastika internal, eksternal sudah terbentuk. Kalau yang kecil, eksternalnya belum terbentuk. Itu saja. Kemudian juga sudah ada vasa vasorumnya karena dia dindingnya sudah masuk tebal. Nah, ini tampilannya ya. Ini membrana yang berlekuk-lekuk ini adalah membrana elastika internal dan eksternal ya, berarti ini sedang-sedang. Ya, arteri sedang. Nah, ini arteri kecil, kalau HE tidak seberapa terlihat, membrana elastikanya kalau VVG bisa terlihat seperti ini ya, yang hitam. Di luar ini elastika eksternalnya belum terbentuk, sehingga kita diagnosanya ini adalah lumen dari arteri kecil. Ya, kalau di sini mungkin lebih bagus ya, ini ada lagi lubang. Nah, agak saya cepatkan. Kemudian level selanjutnya yaitu arteriol, arterioprekapiler, dan kapiler. Kalau arteriol itu di tunika media, otot polosnya 2-5 lapis. Kalau praktikum di kami lihat mikroskop ya dihitung memang ya begitu lebih dari 1-2 ya itu punyanya arteriol. Tapi kalau hanya 1 lapis otot polos ya punyanya arteriol prekapiler. Kalau tidak punya hanya selapis endotel saja maka dia punyanya si kapiler. Nah ini tampilannya ya. Jadi arteriol kita hitung dalam sendiri selalu endotel di tunika intima, kemudian tunika media 1-2 gitu ya, 3 level ya sudah ini punyanya arteriol. Demikian juga begini 1-2. Jadi levelnya harus berbeda. Kalau ini 1 level ya hitungnya 1 lapis gitu ya. Ini lapis kedua. Ini kalau ini endotel kemudian hanya 1 lapis begini ya. Intinya memang banyak otot polosnya ya. Ini tadi sesuai ya. Open face bentuknya gelendong ya, hanya 1 layer. Maka ini arteriol prekapiler. Kapiler bentuk paling kecil ya, diameter 8-10 mikron dengan panjang kurang lebih 1 mm, selective permeability, dan dia membentuk capillary bed, anyaman. Ya, anyaman. Secara histologi tadi diketahui bahwa dia hanya ditutup oleh sel endotel dan lamina basalis, tempat duduknya. Jadi selalu epitel itu ada tempat duduknya namanya lamina basalis. Nah, dia tidak memiliki otot. Ya, sekali lagi tidak memiliki otot. Ada 3 macam, continuous, fenestrated, dan sinusoidal atau discontinuous kapiler. Nah, ini tampilannya ya. Kalau yang ini continuous, ini gambarnya hilang. Ya. Yang continuous, ini yang fenestrated, ini yang sinusoidal. Kalau continuous tidak ada lubang-lubang. Ini bukan lubang yang menghubungkan, bukan ya. Jadi endotelnya tuh utuh, basal laminalnya nyambung. Ya, biasanya kita temukan pada jaringan saraf, jari otot, jaringan ikat, ya, kelenjar eksokrin dan paru-paru. Sedangkan yang fenestrated kapiler dia ada lumen-lumen ya. Lamina basalisnya bersambung, tetapi ada sedikit vesicle venositosis. Sebenarnya itu vesikel untuk nangkep aja ya, tersambung tapi ada sedikit hubungan gitu ya, lumen-lumen ini. Kita temukan pada kelenjar endokrin, usus, pankreas, dan glomerulus ginjal terkait fungsinya sebagai filtrasi dan absorpsi maupun sekresi. Kemudian kalau yang sinusoidal atau discontinue, ini bahkan basa laminanya aja terkoyak ya. Dan lumennya lebar ya, bisa 30-40 mikron. Ya, lumen.
Kita bisa temukan di sana juga tidak ada vesicle pinositosis. Kalau vesicle pinositosis itu gelembung yang dia ngangkut molekul untuk di hubungan antar sel gitu ya, berpindah tempat, bawa ke jaringan sekitar gitu. Kalau ini karena sudah lumayan lebar, maka vesicle pinositosisnya dikatakan di textbook itu ada yang sedikit, ada yang bahkan tidak ada seperti ini ya. Ditemukan di mana? Di hapti, lien, sumsum tulang, kelenjar getah bening, korteks adrenal. Karena dia menghasilkan ini ya, banyak hormon yang di korteks adrenal. Nah ini kapiler sekali lagi hanya ditutup oleh selapis endotel. Nah ini kalau potongan membujur ya dari kapiler memanjang begitu, ini adalah selapis endotelnya. Kalau ini tampilan sinusoid di mana dia akan melebar ya, ini sinusoid pada lien ya. Jadi ini ya juga endotel sama, selapis endotel tapi dia melebar lumayan ya. Berhubungan dengan parenkim di sekitarnya. Sel perisit, sel yang berada di luar dari sel endotel dan dia mesenkim ya. Mesenkim itu berarti dia mempunyai potensi untuk membentuk sel lain dan diduga bersifat kontraktil. Jadi kalau ada injury dia bisa menggantikan gitu ya. Ya ini endotel terus ini perisitnya. Perisitnya endotel, perisit di luarnya ya. Vena dindingnya lebih tipis, jaringan elastisnya ada katupnya, kemudian dia bentuknya tidak teratur. Dindingnya itu tidak berkembang dengan baik dan biasanya penamaannya itu bersama dengan arteri yang berjalan bersamanya. Jadi kalau misalnya ini arteri kecil maka ini vena kecil begitu maksudnya. Karena dindingnya tidak berkembang dengan baik ya. Yang hanya bisa kita identifikasi dengan baik yaitu vena besar di mana di tunika adventisianya otot polos yang longitudinal itu jumlahnya banyak. Sehingga kalau dibuat potongan melintang gitu dia menjadi ciri khas ya, menjadi marker yang baik. Ya ini lumennya kan tak teratur ya, nggak rounded gitu. Kemudian ini adalah potongan melintang dari jaringan otot polos ya. Otot polos, sabut-sabut otot polos ya pada tunika adventisia dari vena besar. Ini khas ya. Kalau yang lainnya ya mengikuti dari arteri yang berjalan bersamanya. Ini ya, ini kan bentuknya tidak teratur ya. Jadi ini arteri, ini vena. Ini berarti sudah ada elastika eksternal, berarti ini arteri sedang, ini berarti vena sedang gitu. Venul juga begitu ya. Kalau ini, ini gambarnya ketutupan ya. Ini arterinya, mengapa dok? Mengapa? Karena ini dindingnya lebih tebal ya. Ini arteriol 2-5 lapis, endotelnya ya memang kalau miring gitu agak meyek-meyek gitu ya, nggak rounded banget. Nah dibandingkan dengan ini dia lebih tidak teratur ya. Ini vena. Berarti kalau ini ini arteriol berarti ini venul gitu ya. Nah ini apa? Ini adalah saluran keluar kelenjar ya. Kalau ini kelenjar parotis ya, saluran keluar kelenjar parotis ya, di mana cirinya kalau sekali lagi kalau isinya darah itu selapis endotel pipih begini tutupnya epitelnya. Kalau ini epitelnya tinggi ya, kubis berlapis kubis. Ya nggak mungkin darah ditutup, pembuluh darah ditutup oleh epitel yang berlapis kubis. Jadi ini saluran keluar ductus. Jadi kalau identifikasi di tubuh kita memang banyak lumen-lumen ya. Nah, terakhir ini presensinya bagaimana, Dik? Kemarin. Ini yang Mohon jawab. maaf, dokter, kemarin itu presensinya sudah sampai batas maksimal. Jadi buat presensi PR tidak bisa. Mungkin nanti saya bisa ke akademik buat ngurusin presensinya. Iya, saya tadi juga ngecek sudah lebih dari 16 TM gitu ya. Jadinya nggak bisa presensi. Nggak apa-apa nanti berarti ini ya presensinya saya pakai tadi sama tanda tangan ya. Pakai tanda tangan ya, Dik ya. Iya, pakai tanda tangan. Oke, ya saya dibantu saja nanti kalau pas ketemu ya. Mungkin itu saja ada pertanyaan. Panjang banget. Kayaknya sudah berapa persen yang tertidur ya? Saya menina bubukkan adik sekalian. Permisi, Ibu. Wis muga-muga wis mandi ya. Apa bareng lelir itu tadi ya? Permisi, Ibu. Ini Anda mudik apa enggak?
Enggak mudik, ya karena besok masih ada Harpetnas ya, Harpetnas. Ya, besok masih masuk ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, enggak ada pertanyaan? Permisi, Ya, Bu. Permisi, Bu. ya. Suaranya kucil. Gimana? Permisi, Bu. Ya, oke. Alia, heeh. Tadi Silakan. atas nama Flora Cita pakai 2 device. Jadi yang tidak on cam tadi device yang pakai laptop. Oh, enggak apa-apa ya, nanti saya tandai. Oke, ini ya, ya. Permisi, Bu. Ya, Makasih, Prof. oke, Beb. Ibu. Ibu. Maaf. Ya, enggak apa-apa, pokok coba bapak ngono ae. Diceluk Mbak ya gak apa-apa, tante ya gak apa-apa, bude ya gak apa-apa, bule ya ora apa-apa. Pokoknya duduk bulekmu bojone palikmu ngono ya. Maaf ya, saya Jawa asli soalnya. Ya, sudah tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekali lagi mohon maaf dinikmati sebagai Hari Buruh Nasional ya. Saya sudah